Episode 31, Rahasia Besar. Pagi hari di kota Seattle, Washington, USA. Alia menggeliat bangun dari tidurnya, melihat di sampingnya masih tertidur pulas laki-laki yang sudah membawa paksa tidur bersama di apartemennya. Sudah 3 hari Alia tinggal di apartemen Stephen dengan sebuah paksaan tentunya. Stephen memang sudah tinggal di apartemennya sendiri, meskipun sesekali pulang ke rumah orang tuanya. Setelah mereka menempuh perjalanan kurang lebih 20 jam perjalanan udara 3 hari yang lalu, mereka sampai di Seattle pukul 4 pagi waktu setempat. Alia sempat menggerutu tidak senang, karena sebenarnya dia langsung ingin pulang ke Las Vegas. "Sayang, kamu sudah bangun?" Seru Stephen masih setengah menutup mata. "Stephen, aku akan pulang ke Las Vegas pagi ini. Mami sudah menanyakan keberadaanku, aku sangat merindukannya," ucap Alia. "Jangan pagi ini sayang, aku ada rapat. Dan siangnya bertemu dengan Kyle," jawab Stephen masih memeluk Alia. "Kalau kamu tidak bisa mengantarkanku, biar aku naik kereta saja," seru Alia. "Kalau kamu naik kereta dari Seattle ke Las Vegas akan butuh waktu 20 jam perjalanan, sama dengan Indonesia, Esa. Kalau kamu mau menunggu nanti malam akan kuantar pakai pesawat pribadiku, hanya menempuh 3 jam saja," jawab Stephen. Lagi-lagi Alia harus kalah berdebat. Sekarang Stephen tidak bisa dibantah. Harus tiduran di kamar seharian membuat Alia jenuh. "Bolehkah aku menemui Kevin?" tanya Alia. Kevin sang adik memang kuliah di kota Seattle, bahkan terkadang dia menginap di apartemen Frenda, meskipun sudah mengontrak rumah sendiri. Stephen hanya diam saja tidak menanggapi ocehan Alia, dia masih asik dengan dunianya sendiri. Memegang sesuatu yang sudah menjadi favorit dan candunya. "Stevie, aku jenuh. Kalau harus di apartemen sendirian, aku minta izin untuk jalan-jalan, boleh ya?" ucap Alia manja sambil mencium bibir Stephen sekilas. "Tidak boleh, hari ini kamu akan ikut ke kantorku, tapi sebelum itu kamu harus tanggung jawab, karena sudah membangunkannya," ucap Stephen dengan menyeringai. Alia mendesar. Dia sudah tahu akibatnya, kalau mencium Stephen pasti sesuatu yang lain akan bereaksi. Salahkanlah saja dirinya yang menginginkan jalan-jalan dengan alih-alih mencium bibir tapi malah mendapatkan hukuman dari Stephen. Setelah melakukan olahraga pagi Stephen dan Alia pergi ke kantor AGRUP, perusahaan yang diperuntukkan dan diwariskan langsung oleh Papa Stephen. Setelah sampai di ruangannya, Stephen dikejutkan dengan kehadiran sang ayah. Richard sudah duduk di kursi kebesaran Stephen. Alia juga tak kalah terkejut melihat orang terkaya nomor 1 di kota itu. Dia menjadi sangat gugup. Stephen yang menyadari kegugupan Alia, langsung memeluk pinggangnya mesra di hadapan sang ayah. "Ada apa Papa kemari?" tanya Stephen. "Bukankah pagi ini ada rapat penting petinggi perusahaan? Papa hanya tidak ingin terlambat menghadirinya," jawab Richard sambil menatap tajam Alia. "Pak, kenalkan calon menantumu, nama Olive." Stephen mengenalkan Alia kepada Richard. Mungkin sudah saatnya dia untuk memberitahukan keluarganya siapa wanita yang akan menjadi pendamping hidupnya. "Apa aku tidak salah dengar?" "Haha," Richard tertawa sinis. "Papa tidak salah. Aku mohon Papa merestui kami," jawab Stephen mantap. Alia menunduk tidak berani menatap Richard yang sedang menatapnya tajam. "Berusahalah meyakinkan mamamu terlebih dahulu, Son," ucap Richard yang kemudian berdiri dan melangkah pergi dari ruang kerja putranya itu. "Aku rasa pasti akan sulit mendapatkan resti orang tuamu, Stevie," ucap Alia memandang pintu yang sudah ditutup. "Tenang sayang. Aku akan meyakinkan mama dan papa untuk merestui kita," ucap Stephen kemudian memeluk Alia erat. Keesokan harinya. Setelah menempuh perjalanan lumayan lama, Richard Austin menginjakan kakinya di kota Las Vegas. Dia melihat bangunan di depannya yang bertulis Olisa SKK. Dengan langkah mantap Richard bersama 2 bodyguard dan asisten pribadinya Alex mendekati toko roti itu. "Alex, apa menurutmu ini sudah benar? Aku sudah berjanji padanya untuk tidak menemuinya lagi," tanya Richard kepada asistennya. "Sepertinya sudah waktunya Tuan untuk memberitahukan semuanya kepada Nyonya Carol tentang Tuan muda Stephen dan Nona Alia," jawab Aleka. "Tapi apa aku harus mengingkari janjiku pada Carol bahwa aku harus tetap merahasiakannya?"
Padahal aku sering memantau keadaannya tanpa sepengetahuan mereka, ujar Richard. Apa Tuan tidak kasihan pada Tuan Besar Albert? Beliau selama ini hanya berusaha tegar di depan kita. Tapi pamanku Samuel mengatakan bahwa beliau sebenarnya sangat rapuh dan kesepian. Sudah saatnya Nyonya Carol keluar dari persembunyiannya. 30 tahun itu sudah sangat lama Tuan, ucap Aletke. Richard menghela nafas. Selama ini dia berjanji pada Carol untuk tidak mengusiknya lagi. Richard Austin adalah orang yang dijodohkan oleh Tuan Albert Benedict dengan Carol Benedict. Dulu Richard sebenarnya juga ingin menolak perjodohan itu karena dia telah menyukai gadis remaja cantik yang saat ini telah menjadi istrinya. Setelah 10 tahun pencariannya terhadap Carol, akhirnya dia menemukan Carol berada di kota Las Vegas. Saat itu Carol baru saja melahirkan sebelum kejadian kebakaran itu terjadi. Richard ingin membalas kebaikan Carol yang menolak perjodohan itu, hingga akhirnya dia bisa menikahi Rebecca, gadis yang dicintainya. Tapi ternyata saat akan membawa Carol dan keluarganya pulang, terjadilah musibah kebakaran rumah yang merenggut nyawa David Abraham, suami dari Carol. Carol masih sangat terpukul atas kejadian itu. Richard yang mengetahui semuanya berjanji akan menolong Carol. Tetapi ternyata Carol malah meminta Richard untuk memalsukan identitasnya yang mengatakan bahwa dia ikut terbakar bersama kedua anak dan suaminya. Dengan berat hati Richard akhirnya memenuhi janjinya itu. Maaf Tuan, kita masuk sekarang? Tanya Alex membiarkan lamunan Richard. Iya Alex, sebaiknya kita bawa Carol kembali. Aku rasa Rebecca memang sudah curiga padaku karena dia selalu menyuruhmu untuk mencari Carol. Aku hanya mengkhawatirkannya. Akhir-akhir ini dia sering mimpi buruk tentang saudarinya itu, ucap Richard. Iya Tuan, kalau begitu saatnya kita menemui Nyonya Carol di dalam. Richard dan Alex beserta kedua bodyguardnya masuk ke dalam toko roti itu. Maaf Nona, bisakah kami bertemu dengan Nyonya Carol? Maksudku Nyonya Elisa. Tanya Alex kepada salah satu pegawai toko roti tersebut. Oh, Nyonya Elisa sedang berada di ruangnya Toa, jawab pegawai itu. Apa kami bisa menemuinya? Tanya Richard tidak sabar. Baik Tuan, mari ikut saya. Pegawai wanita itu berjalan ke belakang menuju ke lantai 2. Richard menyuruh dua bodyguardnya untuk menunggu di bawah. Dia dan Alex mengikuti langkah pegawai itu menuju sebuah ruangan di lantai 2. Ini Tuan ruangannya. Apa perlu saya memberitahu Nyonya Elisa dulu? Tanya pegawai itu yang melihat Richard dengan tatapan kagum, sepertinya bukan orang biasa batinnya. Tidak perlu, biar saya yang memanggilnya, jawab Alex. Setelah itu pegawai wanita itu langsung pergi dari hadapan Richard dan Alex. Tok, masuk, seru seseorang dari dalam. Ceklet, selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Tanya Elisa menatap kedua laki-laki yang masuk ke ruang kerjanya itu. Richard mendekat, dia menatap dalam kepada wanita yang sudah berusia 49 tahun, tapi masih terlihat muda itu. Carol, kembalilah Dek. Elisa merasa dadanya bergemuruh. Tiba-tiba bayangan berpuluh-puluh tahun itu berkeliaran di otaknya. Richard, ucap wanita itu terbata. Sekarang sudah cukup kamu bersembunyi. Waktunya untuk kembali ke keluarga kita, ucap Richard mantap. Tidak, aku tidak mau membuat Daddy terluka dan kecewa setelah melihatku nanti, ucap Elisa datar. Apa kamu tidak ingin bertemu dengan Kevin dan Alia? Mereka semua saat ini berada di shuttle dan aku akan memberitahumu rahasia besar, ucap Richard masih menatap Elisa alias Carol. Rahasia besar apa? Tanya wanita itu masih datar. Alia dan Stephen, mereka berdua saling mencintai. Sebentar lagi kita akan menjadi besar, tapi agak ada sedikit kendala. Aku ingin kamu membuat Rebecca merestui hubungan mereka, ucap Richard. Elisa terkejut mendengar cerita dari Richard tentang putrinya itu. Apa kamu tidak ingin Alia meraih kebahagiaannya bersama putraku Stephen? Rebecca sangat menentang hubungan mereka, tapi sepertinya kamu bisa membuatnya setuju. Richard tersenyum. Elisa masih diam, tapi kemudian dia menarik kedua sudut bibirnya membuat garis tersenyum.
Baiklah, aku akan kembali untuk kebahagiaan putihku, ucap Eliza, bersambung.